masa kita dari pengutusan Nabi Muhammad alaihissalam. Meski begitu, meski sudah 1400 tahun jarak yang terbentang dari hijrahnya Nabi Muhammad, akan tetapi spirit hijrah, akan tetapi motivasi hijrah, akan tetapi dorongan hijrah untuk menjadikan jalan kita berada di belakang jalannya Nabi Muhammad alaihissalam, semoga tidak menjadi semakin jauh pula. Semoga berlalunya waktu demi waktu tidak menjauhkan kita, akan tetapi justru mendekatkan kita kepada jalan hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena alhamdulillah, tambah hari kita tambah ngerti jalannya Nabi. Alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian, kalau dipikir-pikir, ya Allah, mau cara syukur model kayak apa nih? Di antara seluruh hamba-hambanya kita dikenalin ajaran agama ini, nikmatnya luar biasa, betul nggak? Senengnya luar biasa, betul nggak? Gampangnya luar biasa, nggak perlu banyak-banyak mikir, diceritain aja. Tapi kita disampaikan agama dengan mudah, betul bang ya? Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan mudah. Kenapa saya bisa menyampaikan dengan mudah? Karena guru-guru kita menyampaikan dengan mudah. Guru-guru saya menyampaikan dengan mudah. Kenapa beliau bisa menyampaikan dengan mudah? Karena beliau menerimanya juga dengan mudah. Kenapa beliau menerimanya dengan mudah? Karena gurunya lagi menerima dengan mudah. Terus ke atas, sampai dengan dulunya mereka menerima dari Nabi Muhammad yang pernah mengatakan bu'ithu bil hanafiyatis samha, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini dengan membawa al hanafiyatus samha, ajaran agama yang mudah. Makanya kalau nerima ajaran agama susah benar. Aduh, susah, nggak masuk di kepala. Jadi penuh pertanyaan nih, ajaran agamanya Nabi Muhammad bukan gitu. Kok kayaknya nggak enak masuk ke hati kita, kayak nggak lempeng gitu. Nah, ini gimana nih, bener enggak nih? Sebab memang Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini, kata Nabi, bil hanafiyatis samha, dengan ajaran agama yang gampang. Gampang, masuk ke hati gampang, masuk ke akal gampang, kita jalanin di kehidupan kita gampang. Betul apa enggak? Gampang apa enggak? Tahajud gampang apa enggak? Gampang. Gampang ilmunya, jalaninnya kan. Masalah jalanin berat itu karena kamu mengalahkan hawa nafsu yang lagi-lagi terkalahkan. Kan begitu? Masalahnya sama kita mau nafsu doang. Tapi ilmu tentang tahajud gampang apa enggak? Gampang. Ilmu tentang puasa gampang apa enggak? Gampang. Ilmu semuanya ini gampang, teman-teman sekalian. Gampang. Ajaran Islam tuh enggak ada yang repot, enggak ada yang susah. Gampang semua, enak semua, penuh cinta semua, enak dah pokoknya. Oke, soal itu sekalian saya muliakan, insyaallah mudah-mudahan. Apa nih resolusi kita ke depan? Kalau dipanjangin umurnya sampai tahun ke depannya, apa nih rencana kita? Kita niatin nih dari sejak sekarang nih. Niatin niatan-niatan yang bagus-bagus nih. Niatan untuk tahun depan. Ustazah, itu bukan namanya panjang angan-angan. Kan kita nggak tahu umur kita sampai berapa. Itu bukan namanya panjang angan-angan, tapi namanya niat baik. Bahkan kamu sudah berpahala dari sejak niat baikmu tersebut. Sehingga kalau kamu sampai meninggal dunia pada tahun depan itu, kamu udah dapat pahalanya niat. Yang namanya panjang angan-angan terhadap urusan dunia. Ketemu tahun depan nih harus kebeli mobil. Nah, itu namanya panjang gitu ya. Nah, itu kamu mesti bilang, astagfirullah, tahun depan kan belum tentu saya hidup gitu. Tapi kalau niat-niatan yang baik-baik mesti panjang, karena kita bahkan diberi sesuai dengan niatan kita. Kita punya niat, kan begitu ya teman-teman sekalian. Nah, kita akan dibayar sesuai dengan niatan kita tersebut gitu. Nah, itu kita harus buat nih
Apa nih resolusi tahun depan? Nah, jadi teman-teman sekalian, di akhir tahun nanti itu tanggal 29 Dzulhijjah, saudara sekalian saya muliakan, kita akhiri hari tersebut dengan kebaikan. Banyakin sedekah, banyakin istighfar hari itu. Dari malamnya tuh banyakin istighfar, ya Allah ampuni ya Allah. Di sepanjang tahun ini dosa, aduh banyak banget dah, astagfirullah, banyakin, minta ampun. Minta maaf juga sama orang-orang di sekeliling kita, terutamanya yang terdekat dengan kita, yang mungkin kita untuk punya banyak salah sama mereka. Minta maaf. Sampai kemudian datang asar, habis selesai sholat asar silakan baca doa akhir tahun. Bagus kalau diawali dengan istighfar dulu. Bagus juga kalau diawali dengan baca Yasin terlebih dahulu. Sebab katanya Nabi Muhammad, Yasin 5 quri'at laha. Baca Yasin itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Doa akhir tahun itu artinya apa sih? Artinya adalah, ya Allah, apapun yang saya lakukan sepanjang tahun ini dari dosa-dosa tolong ampuni. Dan apapun yang saya lakukan dari kebaikan sepanjang tahun ini, ya Allah, tolong terima dan tambal kekurangan-kekurangannya. Sebab mau kita kerjain apapun gedenya, kalau nggak diterima sama Allah percuma. Kan begitu ya? Dosa kita meski sekecil apapun, kalau diterima sama Allah, celaka kita teman-teman. Karenanya kemudian semua dosa-dosa kita minta digugurkan, dan semua perbuatan baik kita minta diterima sama Allah. Sampai datang waktu maghrib usahakan tidak dalam keadaan lalai. Karena itu dalam menit-menit terakhir, detik-detik terakhir dari tahunmu ini, Habib Umar guru kami mengatakan, siapa yang suka menghormati akhir-akhir segala sesuatu, Allah akan menghormati akhir kehidupannya dengan husnul khotimah. Nah, kita niat memuliakan akhir dari tahun Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah mengakhiri akhir kehidupan kita dengan husnul khotimah. Datang waktu maghrib teman-teman sekalian, nah jangan lupa habis selesai sholat maghrib, yang kalau bisa kita usahakan dengan berjamaah, kalau nggak bisa bersama-sama rame-rame orang banyak, sekurangnya dengan keluarga kita sendiri. Nah, habis itu kemudian kita baca doa awal tahun, sudah ba'diyah gitu ya. Nah, kalau bisa juga ditambahin dengan sholat sunnah awalin. Nah, habis itu kemudian kita baca tuh doa awal tahun. Awali dengan apa Ustazah? Yasin juga deh, boleh. Karena kan Yasin 5 quri'at. Apa artinya doa awal tahun? Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di doa tersebut. Doanya bisa kamu dapati di kitab Mukhul Ibadah, di kitab Majmu' Syarif, di kitab Kanzun Najah wa Surur, ada. Doanya kurang lebih artinya, ya Allah, ini adalah tahun baru sudah datang kepada kami. Ya Allah, mampukan kami menjalani tahun ini dengan hidayah-Mu, sehingga kami dapat menang menghadapi bisikan setan, menang menghadapi bisikan hawa nafsu kami sendiri, sehingga tahun ini menjadikan kami tahun yang terjaga dari keburukan hawa nafsu, jadi tahun yang membuat kami terjaga dari segala bisikan-bisikan setan, sehingga mendekatkan kami kepadamu dengan lebih dekat lagi. Arti doanya kayak gitu. Selebihnya kamu tambahin, apa tuh harapan-harapanmu sepanjang tahun ini? Ya Allah, pengen bisa lebih dekat sama Nabi Muhammad, pengen lebih bisa dekat sama para wali-walimu ya Allah, pengen bisa berkhidmah kepada para ulama-ulamamu ya Allah, pengen bisa lebih banyak sedekahnya, lebih bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang selama ini nggak bisa atau berat saya kerjakan ya Allah. Pengen lebih dekat sama Al-Quran, pengen lebih dekat sama penjagaan, pengen jauh dari dosa yang ya Allah, pengen lisan ini ya Allah biar jauh-jauh dari ghibah, jauh dari namimah, pengen hati ini lebih terjaga, jauh dari segala kebencian kepada siapapun. Tuh harapan-harapan kita semua kita aturkan. Dan ya Allah, minta juga ya Allah, orang tua kami ya Allah, bahagiakan hatinya, senengin hidupnya, mudahkan urusannya, sehatkan badannya, tambahkan taatnya. Minta juga anak-anak kami ya Allah, tolongin pandang mereka ya Allah,
tolong jagain gitu. Saudara-saudara kami ya Allah, doain. Suamimu doain. Kan begitu ya? Doa nggak buat suaminya? Oh, ayo. Kayaknya disebut orang tua amin, sebut anak amin, sebut suami amin. Insya gitu kan ya, gitu harapan-harapan kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengijabah, Allah Maha mengabulkan doa teman-teman sekalian. Allah Maha mendekatkanmu dengan apa yang kamu berharap kamu akan dekat dengannya. Insya Allah teman-teman sekalian, tenang aja, nggak usah takut, karena semua yang naik tak kembali kecuali doa. Kita mengangkat, kita menaikkan doa-doa kita, Allah nanti yang akan menurunkan ijabahnya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita semuanya insya Allah, dan menjadikan tahun kita ini menjadi tahun yang lebih baik. Amin ya rabbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lahum bi subhanakallahumma wa bihamdika fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Subscribe